Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Aulia Halidia, NIM 2121143. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang metodologi penelitian guna untuk memenuhi tugas UTS. Yang pertama, apa sih, seberapa penting sih mempelajari metodologi penelitian itu? Jadi untuk mempelajari metodologi penelitian itu sangat penting dikarenakan metodologi penelitian itu bisa memberikan gambaran bagaimana suatu penelitian yang akan dilaksanakan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan atau rumusan masalah dalam penelitian. Kemudian metodologi penelitian perlu dipelajari juga agar kita bisa mengetahui teknik dalam mengelola data itu seperti apa, sehingga hasil penelitian tersebut bisa akurat dan bisa dipertanggungjawabkan dikarenakan adanya bukti-bukti data yang akurat. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang jurnal atau artikel yang sudah saya dapatkan mengenai metodologi penelitian. Yang pertama, judul jurnalnya itu Teknik Pelaksanaan Penelitian Kuantitatif. Nah, ini penulisnya itu Andi Fitriani Jolong dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare. Nah, dalam artikel ini yang pertama membahas tentang pengertian variabel penelitian. Variabel penelitian itu adalah faktor tak tetap atau berubah-ubah. Nah, variabel penelitian ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam penelitian. Jadi pengertian secara umumnya itu adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan dalam penelitian. Selanjutnya ada macam-macam variabel penelitian, yaitu yang pertama ada variabel diskrit, disebut juga sebagai variabel nominal. Maksudnya ada dua contoh, yaitu ya atau tidak. Kemudian variabel kontinum dibagi menjadi tiga. Yang pertama variabel ordinal, variabel yang menunjukkan tingkatan, misal panjang, pendek, dan lain-lain. Yang kedua variabel interval, yaitu variabel mempunyai jarak, misalnya tentang suhu 31 derajat Celcius, dengan tubuh kita itu suhunya 37 derajat Celcius, maka selisihnya 6 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga ada variabel rasio. Variabel rasio itu merupakan variabel perbandingan, misal perbandingan berat badan antara Pak Karno dengan anaknya. Pak Karno berat badannya 70 dan anaknya 35. Kemudian selanjutnya pengertian paradigma penelitian. Paradigma penelitian itu adalah pandangan ihwal dunia, sudut pandang umum, cara mengurasikan kompleksitas dunia yang sebenarnya. Macam-macam dari paradigma penelitian itu, yang pertama, paradigma penelitian itu ada dua. Yang pertama yaitu paradigma naturalistik dan yang kedua ada paradigma konvensional atau eksperimental. Paradigma naturalistik itu dikenal dengan paradigma kualitatif, sedangkan paradigma yang konvensional itu dikenal dengan paradigma kuantitatif. Kemudian yang selanjutnya ada definisi operasional. Operasional itu adalah unsur penelitian yang menjelaskan bagaimana caranya menentukan variabel dan mengukur suatu variabel. Kemudian ada instrumen penelitian. Pengertian instrumen penelitian, yang pertama, instrumen penelitian ini mempunyai posisi yang sangat penting dalam penelitian. Kemudian yang kedua, instrumen penelitian adalah bagian paling rumit dari proses penelitian. Yang ketiga, instrumen penelitian kuantitatif ini memiliki fungsi yaitu sebagai substitusi dan sebagai suplemen. Untuk selanjutnya, instrumen penelitian itu, jenis-jenis dari instrumen penelitian di sini ada beberapa yang disebutkan. Yang pertama ada tes.
Kemudian tes itu deretan pertanyaan ya. Terus kuesioner itu disebut juga sebagai angket. Kemudian yang selanjutnya ada observasi itu pengamatan, bisa dengan mengumpulkan data-data. Yang selanjutnya di sini ada skala bertingkat, ukuran subjektif yang dibuat berskala. Kemudian yang keenam dokumentasi bisa dengan bentuk barang tertulis ataupun foto ataupun video. Kemudian selanjutnya validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Yang pertama, validitas instrumen penelitian ini adalah akurasi alat ukur terhadap yang diukur walaupun dilakukan berkali-kali dan di mana-mana. Reliabilitas instrumen penelitian ini menunjukkan tingkat konsistensi dan akurasi hasil pengukuran. Mungkin dari artikel ini cukup sekian, kemudian saya lanjut ke artikel yang selanjutnya. Artikel yang selanjutnya berjudul Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. Ini penulisnya yaitu Muhammad Rijal Fadli dari Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia. Dalam makalah ini yang pertama kita akan membahas tentang memahami desain penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif itu kan adalah suatu proses penelitian yang memahami fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks, dapat disajikan dengan kata-kata. Kemudian di sini juga menjelaskan mengapa sih kita perlu menggunakan penelitian kualitatif. Alasannya yang pertama, data yang diperoleh itu sudah mendasar. Yang kedua, hasil penelitian dan pembahasannya itu mendalam. Yang ketiga, sifatnya terbuka dan lebih dari satu pandangan, dalam hal ini pandangan dan informasi dari partisipan. Kemudian yang keempat, sifatnya dari metode ini itu realistis dari metode ini. Nah, yang selanjutnya Sekian, baik, selanjutnya kita beralih ke artikel yang selanjutnya dengan judul Metodologi Penelitian Ilmiah dan Alamiah. Ini karya Heri Widyastono. Di artikel ini menjelaskan apa aja sih? Yang pertama menjelaskan tentang karakteristik dan ciri-ciri dari penelitian ilmiah. Pengertian alamiah ya. Pengertian alamiah ini ciri-cirinya yang pertama natural, sebagai sumber data langsung dan peneliti sebagai instrumen kunci. Yang kedua bersifat deskriptif. Yang ketiga lebih mengutamakan proses daripada hasil. Yang keempat, analisis data secara induktif dan makna merupakan perhatian utamanya. Baik, selanjutnya proses penelitian. Penelitian ilmiah. Ini langkah yang pertama dalam penelitian ilmiah adalah mengajukan masalah. Langkah keduanya itu mengajukan hipotesis. Kemudian langkah yang ketiga menguji hipotesis tersebut. Kemudian langkah yang keempat melakukan pengujian dengan cara verifikasi dengan keadaan lapangan dengan fakta empiris. Kemudian langkah yang kelima menarik kesimpulan. Kemudian selanjutnya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita beralih ke artikel yang selanjutnya, yaitu tentang riset desain dalam metodologi penelitian. Ini karyanya Muhammad Mulyadi. Di sini dijelaskan beberapa format desain penelitian. Desain sebaiknya itu ditentukan sejak awal ya, agar bentuk dari penelitian yang akan kita lakukan ini menjadi jelas. Jadi desain itu memberikan pegangan yang lebih jelas kepada peneliti dalam melakukan penelitiannya. Desain itu juga bisa menentukan batas-batas penelitian yang bertalian dengan tujuan penelitian. Kemudian yang ketiga, gambaran tentang macam-macam kesulitan yang
yang akan dihadapi yang mungkin juga telah dihadapi oleh para peneliti. Kemudian beberapa desain yang biasanya digunakan dalam penelitian sosial adalah yang pertama ada eksplanasi, kemudian ada deskriptif dan eksperimental. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, penelitian eksplanasi. Objek telahan dari penelitian eksplanasi adalah untuk menguji hubungan atau pengaruh antar variabel yang dihipotesiskan. Penelitian dengan eksplanasi ini dimaksudkan untuk menjelaskan suatu generalisasi sampel terhadap populasinya atau menjelaskan hubungan perbedaan atau pengaruh dari satu variabel terhadap variabel yang lain. Kemudian yang kedua, penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang memberikan gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi sosial. Penelitian deskriptif bisa juga disebut sebagai penelitian taksonomik. Jadi penelitian ini dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial. Kemudian yang Selanjutnya ada penelitian eksperimental. Penelitian eksperimental ini merupakan desain penelitian yang berakar pada paradigma positivis. Jadi penelitian eksperimental ini mengadakan percobaan atau eksperimen untuk melakukan tes hipotesis. Jadi suatu eksperimen yang selalu digunakan dalam kondisi di mana satu atau beberapa variabelnya dapat dikontrol. Kemudian proses dalam membuat riset desain. Yang pertama, merumuskan suatu masalah. Perumusan masalah merupakan salah satu tahap yang penting untuk diperhatikan. Karena masalah itulah maka penelitian kita lakukan. Kemudian selanjutnya tujuan dari penelitian. Tujuan penelitian itu adalah sesuatu hal yang ingin kita capai. Ini juga sangat penting. Selanjutnya ada manfaat atau kegunaan penelitian. Jadi manfaat atau kegunaan penelitian merupakan dampak dari tercapainya hasil penelitian. Selanjutnya kajian pustaka dan kerangka pemikiran. Ini artinya kajian pustaka itu fungsinya untuk tuntunan dalam mengkaji suatu masalah penelitian. Terus selanjutnya jenis atau pendekatan penelitian. Jenis atau pendekatan penelitian ini disusun secara pasti sebelum turun ke lapangan, sebelum mengumpulkan data. Jenis pendekatannya ini sebenarnya sama dengan penelitian yang harus dicantumkan. Kemudian selanjutnya ada sampel penelitian. Sebagian penelitian kualitatif tidak setuju dengan istilah sampel yang berkonotasi pada jumlah dan menggantinya dengan istilah subjek atau sasaran penelitian. Kemudian yang selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu adalah cara peneliti mengumpulkan sebuah informasi atau data sehingga data tersebut bisa diolah dan dianalisis oleh peneliti. Jadi untuk teknik pengumpulan data itu banyak metodenya. Contohnya seperti metode angket atau kuesioner, terus metode observasi, bisa juga dengan menggunakan data berupa foto ataupun video, terus secara langsung wawancara kepada si responden. Kemudian teknik analisis data. Jadi untuk menganalisis data di sini ada dua pendekatan, yaitu analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif. Analisis data kuantitatif itu adalah analisis yang berbasis pada kerja hitung-menghitung angka. Nah, sedangkan analisis yang kualitatif itu adalah
berbasis pada pengelompokan simbol-simbol selain angka. Baik, untuk selanjutnya, artikel selanjutnya yaitu tentang penerapan metode penelitian dan pengembangan dalam merancang sistem repositori institusi di perpustakaan. Ini karyanya Ahmad Jamaluddin Jufri. Jadi di sini disebutkan tentang penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan diuraikan oleh Sujedi sebagai berikut. Penelitian dan pengembangan itu adalah suatu proses atau langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada. Tingkatan dalam penelitian pengembangan. Ada level 1 di mana penelitian yang dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan tetapi tidak dilanjutkan dengan pembuatan produk dan mengujinya. Kemudian yang kedua ada level 2 di mana langsung melakukan pengujian sebuah produk tanpa melakukan penelitian. Yang ketiga, level 3 ini berfokus pada penelitian untuk mengembangkan produk yang sudah ada sehingga menjadi produk yang berbeda dan kemudian diuji keefektifannya. Kemudian yang keempat, ini ada level 4. Tingkatan yang kesulitannya paling tinggi dikarenakan penelitian untuk menciptakan produk baru yang belum ada sebelumnya, kemudian diuji dan dievaluasi. Kemudian langkah-langkah penelitian dan pengembangan. Yang pertama, melakukan penelitian dan pengumpulan data, informasi, atau analisis kebutuhan. Yang kedua, perencanaan dan pengembangan bentuk awal produk sistem ARI. Yang ketiga, masuk kepada pembuatan produk sistem Republik Indonesia. Dan yang keempat, setelah produknya jadi, maka dilakukan uji coba penggunaan atau input data digital dalam skala jumlah yang kecil. Kemudian yang kelima, setelah pengujian, maka tahap awal dan ditemukan kelemahan atau kekurangannya yaitu melakukan revisi. Kemudian yang keenam, melakukan uji coba kembali seperti langkah keempat dan ditingkatkan kuantitas input data yang dimasukkan. Langkah yang ketujuh, melakukan revisi kembali dan dari temuan, kekurangan, dan kelemahan pada langkah 6. Langkah ke-8, melakukan uji coba dalam skala jumlah data dan jumlah aksesnya lebih besar. Langkah 9, melakukan revisi pada produk RI final. Kemudian langkah yang terakhir, penerapan produk secara final. Kemudian penulis buku metodologi penelitian yang saya ketahui dan saya sukai, yang pertama ada Dr. Sudaryono. Ini judul bukunya Metodologi Penelitian. Kemudian yang kedua, ini ada Profesor Dr. Lexi Jemoleong. Nah, ini judul bukunya adalah Metodologi Penelitian Kuantitatif. Kemudian selanjutnya ada Profesor Dr. Sugiono. Judul bukunya Metode Penelitian Pendidikan. Kemudian selanjutnya ini ada Heri Kristiana. Judul bukunya Metode Penelitian. Kemudian ada yang terakhir ada judul metode penelitian dengan penulisnya itu Moh Nasir. Kemudian materi metodologi penelitian yang sudah saya kuasai ini masih sedikit, mungkin masih dasar-dasarnya aja seperti pengertian, terus bagaimana cara mengumpulkan data seperti tadi yang sudah saya jelaskan dalam artikel-artikel kayak itu. Kemudian
Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.